Selamat, Sadio Mane raih gelar pemain terbaik Afrika tahun ini. Sadio Mane resmi mendapatkan gelar pemain terbaik Afrika 2022. Bagi Sadio Mane, ini adalah gelar pemain terbaik Afrika kedua yang diraih dalam karir sepak bolanya. Sadio Mane bermain sangat bagus pada musim lalu, baik pada level klub maupun bersama timnas Senegal. Pada level klub, dia sangat konsisten dan membuat Liverpool bersaing di top level sepak bola Eropa. Bersama timnas Senegal, Sadio Mane mampu mewujudkan target utama negaranya yakni lolos ke Piala Dunia. Pada babak akhir kualifikasi, Mane membawa Senegal menang atas Mesir yang diperkuat Mohamed Salah. Sadio Mane sebelumnya juga meraih gelar pemain terbaik Afrika tahun lalu. Pada tahun itu, penyerang 30 tahun sukses membawa Senegal menjadi juara Piala Afrika 2021. Terpilihnya Sadio Mane sebagai pemain terbaik Afrika 2022 sejatinya tidak lagi mengejutkan. Sebab, sepanjang musim lalu, performa ex-pemain Liverpool memang sangat bagus. Mane dianggap sangat layak meraih gelar tersebut. Sadio Mane unggul dari Mohamed Salah, koleganya ketiga bermain di Liverpool. Salah harus puas berada di posisi kedua. Sedangkan, posisi ketiga disandang oleh kiper timnas Senegal yakni Edouard Mendy. Selamat kepada Sadio Mane karena sekali lagi dinobatkan sebagai pemain terbaik Afrika, kata Presiden Bayer Herbert Hainer. Mane adalah pemain yang benar-benar luar biasa dan di atas semua itu adalah pribadi yang hebat, yang merupakan duta yang luar biasa untuk tanah airnya Senegal, untuk seluruh sepak bola, serta untuk FC Bayer dan Bundesliga, tambahnya. Sadio Mane kini punya 2 gelar pemain terbaik Afrika. Beberapa legenda sepak bola Afrika juga punya 2 gelar pemain terbaik Afrika. Salah satunya adalah Didier Drogba. Saat itu, penampilan Drogba bersama Pantai Gading dan Chelsea memang sedang bagus-bagusnya. Sementara, pemain dengan koleksi gelar pemain terbaik Afrika terbanyak masih dipegang Yaya Toure. Thomas Muller tertawakan ajakan bergabung dengan Arsenal. Thomas Muller memberikan reaksi yang cukup menarik ketika seorang fans mengajaknya pindah ke Arsenal. Bukan memberikan jawaban penolakan, pemain Bayern Munchen itu juga tertawa dengan seluruh fans itu. Muller adalah pemain yang sangat setia di Bayern Munchen. Dia memulai karir bersama tim muda Die Roten. Setelah menembus tim senior, Muller terus berada di klub hingga musim ini. Di masa lalu, Muller beberapa kali punya kesempatan meninggalkan Bayern. Muller pernah didekati Manchester United pada era manajer Louis van Gaal. Akan tetapi, pilihan akhir Muller adalah bertahan di Bayern. Muller setia di Bayern dan terus menjaga level bermainnya. Muller terus menjadi tulang punggung Bayern dan pilihan utama, siapapun pelatihnya. Thomas Muller kini sudah berusia 32 tahun. Dia masih bermain reguler untuk Bayern Munchen. Bahkan, Muller juga masih menjadi tumpuan timnas Jerman. Performanya masih berada di top level sepak bola Eropa. Saat ini, Muller tengah menjalani sesi pramusim bersama Bayern Munchen. Muller bersama skuad Bayern Munchen berada di Amerika Serikat. Nah, sebuah momen unik terjadi ketika Muller memberikan tanda tangan kepada fans. Saat tengah asyik memberikan tanda tangan, ada seorang fans berseloroh pada Muller. Fans tersebut mengajak Muller untuk bergabung dengan Arsenal. Muller segera menyambar permintaan tersebut. Tidak, kata Muller sambil tertawan. Muller kemudian melanjutkan aksi memberikan tanda tangan kepada fans. Sementara, fans yang merekam momen itu terdengar tertawa lepas. Muller adalah legenda sepak bola Jerman dan Bayern Munchen. Dia punya rekor yang luar biasa. Tapi, apakah Arsenal butuh Muller? Gaya bermain Muller sangat spesifik dan khas. Dia tidak mengandalkan kekuatan fisik atau dribble yang menawan. Akan tetapi, Muller adalah pemain yang pandai melihat ruang dan momen. Saat ini, Muller mungkin tidak cocok dengan kebutuhan Arsenal. PSG ingin jual Neymar, tapi sepi peminat. PSG disebut siap mendengar tawaran dari klub manapun untuk transfer Neymar. Juara Prancis itu tidak keberatan kehilangan sang superstar musim panas ini. Spekulasi soal masa depan Neymar memang sudah menguat sejak beberapa pekan terakhir. Kabarnya, kegagalan beberapa tahun terakhir membuat PSG muak dengan Neymar. Superstar Brasil itu diharapkan jadi bintang utama tim, tapi justru lebih banyak cedera.
Neymar juga sering membuat kontroversi di dalam dan di luar lapangan, justru tidak membantu tim. Di sisi lain, PSG masih sangat berambisi menjadi salah satu tim terbaik di Eropa. Oleh sebab itu, melepas Neymar dan pemain-pemain lain yang bermasalah bisa jadi langkah awal. PSG bakal memulai babak baru musim panas ini, bersama pelatih baru, Christophe Galtier dan mengutamakan Kylian Mbappe serta Lionel Messi sebagai bintang utama. Dikabarkan bahwa salah satu perubahan yang mungkin terjadi adalah penjualan Neymar. Analis sepak bola Eropa, Ben Jacob menyebut bahwa PSG bakal melepas Neymar jika bisa menemukan klub pembeli. Masalahnya, tidak mudah menemukan klub yang tertarik membeli Neymar. Neymar sudah 30 tahun dan gajinya begitu besar, bahkan untuk ukuran klub top. Sempat muncul gosip Neymar bakal kembali ke Barcelona, tapi kemungkinannya sangat kecil. Jadi, ada kemungkinan Neymar bakal melanjutkan karir di klub kaya di luar Eropa. Biarpun gosip kepergiannya mulai menguat, Neymar sendiri mengaku tidak tertarik pergi. Neymar membantah langsung kabar tersebut dengan pernyataannya. Dia tegas mengatakan bahwa ambisinya masih sangat besar untuk membantu PSG. Ambisi saya selalu sama, yaitu untuk meraih setiap gelar yang tersedia. Saya ingin main apik dan menjuarai Piala Dunia serta Liga Champions, tegas Neymar. Itulah ambisi saya untuk musim depan. Karena itu saya harus melakukannya bersama Paris. Saya masih terikat kontrak di PSG, jadi tidak ada opsi lain. Sadio Mane bantah rivalitas dengan Salah. Sadio Mane akhirnya angkat bicara soal gosip miring tentang hubungannya dengan Mohamed Salah. Dia menegaskan bahwa tidak ada masalah apapun dengan winger Mesir tersebut. Mane baru saja meninggalkan Liverpool musim panas ini. Dia bergabung dengan Bayern Munchen untuk melanjutkan mimpi bermain di level tertinggi dan jadi pemain top dunia. Nahasnya, muncul gosip miring soal kepergian Mane, bahwa salah satu alasannya meninggalkan Anfield adalah karena konflik dengan Salah. Kabar serupa juga sudah disuarakan sejak musim lalu. Muncul dugaan bahwa Mane tidak begitu suka dengan Salah, khususnya karena Salah bermain lebih egois di lapangan. Mane menegaskan bahwa hubungannya dengan Salah baik-baik saja, tidak ada masalah apapun. Bahkan, dia selalu mencoba untuk menjaga hubungan baik dengan setiap pemain. Orang-orang terkadang bicara soal rivalitas antara saya dan Salah, tapi tahukah Anda bahwa sejujurnya saya tidak pernah melihat diri saya dalam rivalitas dengan siapapun, ujar Mane di Goal Internasional. Kami menjalin hubungan baik, kami saling berkirim pesan. Saya kira media selalu mencoba melebih-lebihkan situasi. Mane dan Salah memang terbukti sebagai duet penyerang yang bisa diandalkan Liverpool beberapa tahun terakhir. Keduanya membantu The Reds mengakhiri puasa panjang di Premier League. Tahukah Anda, saya tidak hanya menjalin hubungan baik dengan satu pemain, tetapi dengan setiap pemain yang pernah menjadi rekan saya di dunia, tegas Mane. Anda bisa bertanya kepada siapa saja di klub, atau kemanapun saya pergi. Saya menjalin hubungan baik dengan setiap pemain, tandasnya. Keseriusan Tuchel, Sterling jadi yakin gabung Chelsea. Raheem Sterling menegaskan bahwa kualitas Thomas Tuchel jadi salah satu faktor penentu keputusannya bergabung dengan Chelsea. Dia melihat keseriusan Tuchel dalam pendekatan transfer. Transfer Sterling jadi salah satu kejutan di musim panas ini. Tidak ada yang menduga dia mau meninggalkan Manchester City ketika sedang berada di level tertinggi. Sterling lalu memilih bergabung dengan Chelsea, rival Man City di Liga Inggris. Jelas persaingan musim depan bakal panas, Sterling mungkin membantu Chelsea menjegal City. Menariknya, Sterling mengatakan bahwa keputusan memilih Chelsea cukup mudah, khususnya karena suara Tuchel sebagai pelatih. Sterling mengaku tertarik bergabung dengan Chelsea karena melihat progres tim beberapa tahun terakhir. The Blues berhasil menjuarai Liga Champions dan jadi penantang serius di Liga. Selain itu, menurutnya keberadaan Tuchel juga sangat berpengaruh. Sterling melihat Tuchel benar-benar serius mendatangkannya. Anda dapat melihat betapa tulusnya Tuchel dan betapa dia menginginkan saya di sini, dan itulah yang meyakinkan saya, ujar Sterling di Chelsea TV. Saya yakin bahwa tempat inilah yang saya mau. Lebih lanjut, Sterling pun mengaku tertarik bergabung dengan Chelsea karena sudah mengenal sejumlah pemain di sana. Dia dekat dengan beberapa pemain Inggris yang sekarang membela Chelsea. Saya mengenal beberapa pemain dari tim nasional. Di antaranya Mason Mount, Ben Chilwell,
Saya juga menjalin hubungan baik dengan Hudson-Odoi, sambung Sterling. Saya merasa seperti berada di rumah dan saya terus bekerja keras. Saya tidak sabar untuk lebih menyatu dengan mereka, tutupnya. Xavi tendang duo Belanda dari Barcelona. Barcelona bersiap membuat keputusan penting soal masa depan dua pemain asal Belanda, Memphis Depay dan Frenkie de Jong. Sang pelatih, Xavi, akan bicara dengan mereka dan menjelaskan posisi klub saat ini. Barcelona cukup sibuk pada bursa transfer awal musim ini. Di tengah kabar kondisi finansial yang sulit, Barcelona mampu merampungkan dua transfer penting pada diri Rafinha dan Robert Lewandowski. Sementara, Xavi juga disibukkan dengan sesi pramusim. Xavi harus memastikan para pemain yang baru datang bisa langsung nyetel dengan gaya bermain klub. Sejauh ini, segalanya berjalan cukup positif untuk Xavi. Hanya saja, sang pelatih juga perlu segera mendapat gambaran pasti soal masa depan para pemainnya, termasuk Memphis dan De Jong. Memphis Depay dan Frenkie de Jong masuk dalam skuad Barcelona yang menjalani tur pramusim ke Amerika Serikat. Mereka turut bermain pada laga uji coba lawan Inter Miami. Bahkan, Memphis mencetak 1 gol untuk Barcelona. Namun, bukan berarti masa depan mereka di Barcelona aman. Xavi siap menggelar pembicaraan khusus dengan duo Belanda itu. Xavi ingin membahas masa depan mereka, termasuk potensi dilepas klub. Memphis bukan pemain yang sepenuhnya ada dalam rencana Xavi. Dia datang pada era Ronald Koeman sebagai pelatih. Kini, Xavi punya banyak pemain dan berharap agar pemain berusia 28 tahun itu pindah. Memphis dianggap masih bisa bersaing ketika Ferran Torres dan Aubameyang datang pada Januari lalu. Akan tetapi, dengan kehadiran Rafinha dan Lewandowski, sulit melihat ex-pemain Lyon itu bermain reguler di Barcelona. Pertimbangan berbeda terjadi pada kasus Frenkie de Jong. Xavi awalnya ingin de Jong bertahan karena kemampuannya masih dibutuhkan klub. Akan tetapi, Xavi kini dalam posisi siap melepas gelandang 25 tahun ke klub lain demi kepentingan lebih besar. Barcelona butuh dana segar hasil dari transfer de Jong.